Assalamualaikum. Halo Sobat Skiksi. Selamat datang di episode perdana podcast Sound of Skiksi. Share your story, you learn and get inspiration. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kan ya, apa sih Sound of Skiksi itu? Jadi, Sound of Skiksi itu podcastnya karya teman-teman SKI dari SMA Negeri 21 Surabaya. Nah, di sini kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seru, dan yang pasti bil hikmah dong. Nah, yang gak kalah menarik, akan ada bintang tamu yang begitu luar biasa menginspirasi yang akan berbagi ilmu dan ceritanya di sini. Nah, pasti penasaran kan? Khususnya siapa sih bintang tamu di podcast perdana kali ini? Nah, coba tebak. Siapa ya bintang tamu kita kali ini? Oke, Tasya kasih ciri-ciri deh. Nah, penasaran kan? Jadi, ciri-cirinya adalah dia seorang laki-laki. Ayo, udah tahu belum siapa kira-kira? Oke, kalau belum tahu, Tasya kasih ciri-ciri yang lebih spesifik lagi. Dia seorang laki-laki, ya. Sekarang dia lagi sekolah di SMA 21 Surabaya. Ayo, udah tahu belum siapa? Oh, masih belum tahu ya? Oke, Tasya kasih ciri-ciri yang lebih spesifik lagi. Dia laki-laki, sekolah di SMA 21. Dia nih juga ikut ekskul SKI loh. Ayo, pasti kalian udah tahu kan ya siapa? Masa belum tahu juga sih? Oke, Mbak kasih lagi ciri-ciri yang lebih spesifik biar kalian tahu siapa nih gue star kali ini. Sekarang dia kelas 12 guys. Yuk, siapa ya kira-kira? Laki-laki ikut ekskul SKI. Sekarang masnya udah kelas 12 nih. Pasti banyak kan ya, ada Mas Andi, Mas Calvi, dan banyak lagi. Nah, oke. Terakhir Mbak Tasya kasih clue lagi nih. Depannya itu huruf F. Yuk, tebak yuk. Pasti udah tahu kan ya siapa gue star kita kali ini? Yap, dia adalah Mas Faik. Yeay. Wah, selamat datang Mas Faik. Loh Tas, udah dimulai. Halo Tasya. Halo juga teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Mas doakan kalian baik-baik saja ya. Amin. Oh iya, kalau Mas Faik sendiri gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabarku sehat. Dan keluarga di rumah juga sehat. Alhamdulillah. Nah, pasti Sobat Skiksi udah pada kenal kan ya sama bintang tamu kita kali ini. Terkenal mah pasti Mas Faik ini kan ya. Oh iya, denger kan udah mulai sekolah offline ya Mas Faik. Gimana nih perasaannya Mas Faik setelah ya sekian lama ya udah kita sekolah daring, terus hingga sampai kita akhirnya bisa sekolah offline? Yang pastinya seneng sih Tas. Soalnya kita kan bisa ketemu teman-teman lagi. Yang dulunya cuma daring, sekarang sudah bisa ketemu langsung. Ya meskipun belum sepenuhnya, tapi aku bersyukur banget. Karena kan semakin kesini semakin membaik keadaannya. Karena kebayang kan ya, pandemi kemarin itu banyak masa-masa berat dan juga cerita-cerita sulit di momen-momen kemarin. Alhamdulillah. Pasti rasa seneng ini gak cuma dirasain aja sama Mas Faik ya, tapi juga dirasain sama teman-teman semua yang ada di rumah. Oh iya, Tasya jadi tertarik deh sama apa yang diomongin sama Faik tadi. Tadi Tasya tangkep jawaban dari Faik. Katanya Faik di masa pandemi kemarin itu kayak ngerasa berat, terus juga banyak cerita-cerita sulit di momen kemarin. Nah, boleh dong ya Mas Faik cerita, emang kenapa sih kok kayak ngerasa berat?
Terus emang apa sih cerita-cerita sulit di momen kemarin? Nah pasti Sobat Skiksi yang di rumah juga penasaran kan? Boleh nggak nih Mas Faik cerita? Sebenarnya berat sih Tas, tapi gak apa-apa deh, khusus buat teman-teman semua. Tapi mungkin ini Mas hanya sharing-sharing aja lah ya. Mas itu jujur, masa-masa pandemi kemarin itu banyak sih momen-momen kayak Mas itu kayak ngerasa berat banget, sulit, lelah, terus kayak capek juga, rasanya kayak pengen menyerah gitu, kayak sampai nyalain keadaan juga. Kenapa sih harus ada pandemi gitu? Tapi seakan-akan Allah tuh terus bisiin Mas gitu, kayak ayo kamu bisa, ayo melangkah. Jadi meskipun berat tuh coba Mas jalani kayak gitu. Soalnya kan meskipun aku malah diem, malah juga nggak ada pengaruh apapun kan buat keadaan. Jadi Tas awal-awal pandemi itu sekitar bulan Juli 2020 itu kan zaman-zamannya Surabaya itu zona merah lah. Itu kan tapi di sekitar rumahku itu banyak gitu orang-orang sing bandel buat sholat raweh, karena kan pas itu lagi Ramadan juga. Nah pokoknya Ramadan tuh antara Juni atau Juli lah. Nah terus termasuk juga kakekku, namanya orang tua ya Tas, kayak lek diingetin itu malah sok-sokan, malah ngelawan. Jadi kakekku itu padahal sih zaman-zamane membara-membara Covid, tapi kakekku tuh sih tetep pengen banget traweh sampai setiap habis buka mek minum, terus naik sepedae berangkat traweh. Terus sampai Pak Deku sing dari luar pulau itu ngingetin aku gitu buat ayo apa iki kong iku inget no, iki zaman-zamane Covid, sholat raweh nak omase, atau lek bisa jangan gitu. Tapi akhirnya bulan Juli pas mau lebaran tiba-tiba kakekku itu jatuh sakit Tas. Tiba-tiba kakekku lemes badane, langsung ndak bisa berdiri lah, kayak wis bubuk terus ndek kasore ndek kamare. Dan itu alhamdulillah kan rumah lagi rame juga, kayak bundaku, ayahku, ada mbah wedokku juga. Jadi semua itu langsung ngurus gitu. Soalnya kan khawatir jangan-jangan ini terkena Covid juga gimana. Lalu pas habis lebaran 2 hari atau sehari itu tiba-tiba kakekku kayak dari mulutnya itu Tas keluar putih-putih kayak misal kamu habis sikatan. Nah itu kayak gitulah, misal dibayang tiba-tiba gitu langsung keluarga aku langsung nelpon dari ambulan gitu, dan sing datang itu wis bukan kayak perawat-perawat sing tapi wis APD-an lengkap dan pasti kan dilihat sama tetangga-tetangga gitu kan. Tapi keluarga aku tuh kayak positif, maksudnya positive thinking kakekku nih bukan Covid gitu. Dan akhirnya kakekku dibawa ke rumah sakit, lumayan jauh sih, aku juga lupa rumah sakitnya. Sampai sana aku juga ikut nganter pakai motor. Terus di sana itu wis diserahno ndek rumah sakit, kita wis gak bisa apa-apa kecuali kayak ngasih baju, kasih apa. Dan itu ada satu momen omku itu bukan ngasih, kayak mau foto kakekku kondisi pas lagi dirawat itu buat dikirim ndek grup gitu Tas, ndek keluarga besar, maksudnya buat ngabari gitu kakekku tuh sing di rumah lagi masuk rumah sakit gitu. Tapi sama petugas itu langsung kayak gak boleh gitu, langsung kayak untungnya tapi kecekrek satu gitu. Dan akhirnya udah jadi setiap aku mau ke kakek itu mek di rumah sakit tapi nggak lihat kakek itu tuh apa kondisinya, nggak tahu mek tanya ke
ke apa ya, kayak ke registrasi gitu, ya apa keadaannya gini-gini, wes gitu tok, gak bisa lihat sama sekali. Terus akhirnya sekitar 3 atau 4 harian di rumah sakit, wes dikabarno udah ndak ada gitu. Terus pasti kan keluarga kaget gitu ya, kayak iki sih dibilang sih momen-momen lebaran gitu kan, momen sing harusnya bahagia, tapi malah ndek keluarga aku tuh sebaliknya gitu Tas. Nah itu untuk bulan Juli. Terus mungkin ada kesulitan juga komunikasi dengan keluarga. Kayak setelah ada kejadian itu kan pasti keluarga jauh-jauh juga pasti nilainya tuh kayak iki habis meninggal rek, apalagi sih membara covid, pasti kan kayak mereka secara tidak langsung itu kayak jaga jarak atau pikiran aneh-aneh. Tapi keluarga aku sendiri sing di rumah itu tetap positive thinking, kongku tuh ada penyakit dalam gitu. Terus dari komunikasi mungkin bisa lewat VC aja atau telepon. Terus juga teman-teman sing dulune aku bisa main-main, misal aku ada masalah apa bisa curhat, bagi suka duka. Terus juga misal gabut di rumah, karek jalan, karek gas. Tapi sekarang mungkin sekedar chat, telepon, ya kayak gitu-gitu aja. Terus juga gara-gara pandemi kemarin itu mungkin masalah keuangan keluarga aku itu Tas, kayak kan jujur aja itu keluarga aku itu sing kerja itu ayahku, untuk bunda aku itu kan ibu rumah tangga gitu. Jadi gara-gara pandemi kemarin itu kan otomatis kayak mal-mal itu ditutup. Nah pekerjaan ayahku itu kayak mengarah ke situ lah, jadi otomatis kayak langsung merosot gitu. Kayak kemarin sing disuruh beli LKS, jadi tuh aku kayak kesulitan gitu. Jadi harus nulis di buku. Itu pun aku bersyukur banget gitu, guru-guru sih bisa memaklumiku. Terus juga belum tugas-tugas di kelas 12 ini atau tugas-tugas di kelas 11. Itu juga gak gampang gitu memahami, apalagi kan kalian sing di rumah tahu sendirilah gimana misal ada tugas dari Google Classroom atau gimana gitu, pasti kan kita disuruh lihat terus memahami sendiri, ngerjain soal, ya gitu-gitu aja. Terus juga ya mungkin apa yang tak sampein ini kurang lebih sama yang dialamin Sobat Skiksi di masa pandemi ini, atau justru ada yang jauh keadaannya lebih sulit dibanding kondisiku saat ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka ya Ik. Tasya doakan semoga amal ibadah kakeknya Faik diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wah, ternyata banyak sekali ya dinamika masalah kehidupan yang Faik alami di masa pandemi kemarin. Bener banget ya Ik, pandemi kemarin emang membuat kita banyak mengalami masalah sulit. Kayak contohnya masalah ekonomi keluarga, minim komunikasi dengan teman-teman selainnya, gak paham materi sekolah. Bahkan Faik sendiri juga mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga yang Faik sayangi, sehingga membuat di antara kita juga banyak yang merasa kesulitan, merasa lelah, dan juga ingin menyerah terhadap keadaan. Justru di sini Tasya merasa sangat terinspirasi dari ceritanya Faik, karena Faik pernah berada di posisi itu, tapi Faik mampu melewatinya. Bahkan sekarang berada di podcast ini dan berbagi inspirasi dengan Sobat Skiksi. Kalau boleh tahu nih Ik, apa sih tips dari Faik supaya kita bisa menghadapi situasi sulit, lelah, bahkan sampai ingin menyerah terhadap keadaan? Boleh gak ya?
gak boleh deh Tas, lek buat kamu. Tenang, tapi lek buat teman-teman Skiksi di rumah pasti boleh lah. Nah, yang pertama itu Tas, lek tips dari aku yaitu sharing-sharing buat mecahin masalah sing mbok adepi gitu. Kayak lek contohnya aku ya. Nah, aku kan sing saat awal-awal pandemi pas aku kehilangan kakekku itu kan 2 minggu 3 minggu itu kan aku sih merasa rumah itu kayak ngerasa sepi gitu loh. Sing duluwe kayak mesti ngudang adik-adik kecilku. Nah sekarang itu kayak wis ndak ada sosoknya gitu. Jadi aku kayak ngerasa kehilangan banget lah. Nah berkat misal sharing itu aku kan ada temen. Nah meskipun online ya, tapi aku tuh coba telepon, aku coba sharing juga cerita-ceritaku, dan berkat aku sharing itu ya aku bisa lega gitu, jadi gak tak pendem gitu. Dan mereka pun ngasih semangat buat aku, ngasih motivasi juga, ayo Ik semangat, ayo Ik kocok sedih terus, pasti kakekmu diterima kok di surga Allah dan bla 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 gitu. Nah dari situ tuh aku langsung semangat gitu, dari misal aku sharing-sharing dengan teman. Dan juga misal masalahku saat ndak bisa beli LKS gitu, nah aku tuh coba chat gurunya, aku coba sharing ke gurunya apa masalahku. Misal, Bu, aku mohon maaf sekali kalau ndak bisa beli LKS karena keuangan keluarga aku lagi gini. Nah akhirnya tuh gurunya memahami dan juga memaklumi lah. Jadi yaudah Ik, kamu ndak apa-apa wes, kerjakan aja di buku tulis, tapi tulis soalnya juga ya, dan bla 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 gitu. Nah akhirnya aku dapat keringanan. Nah itulah fungsinya sharing menurutku Tas. Yang kedua, menyisihkan waktu untuk bercerita, sosialisasi, dan bertemu keluarga. Kenapa sih Mas kok butuh itu semua? Nah karena kan kita ini harus di masa pandemi ini kan kita keterbatasan ya, kayak interaksi itu kurang gitu kepada keluarga kita. Nah maka dari itu kita tuh harus pelan-pelan beradaptasi lah dengan lingkungan baru kita ini, biar nggak jenuh atau stres. Nah kayak misal kalian kan kalau daring kan itu bisa dibilang HP-an terus lah, namanya juga daring. Misal ada materi, nah materi itu berupa video, kalian lihat video HP-an. Terus nanti mapel kedua ada gamit HP-an. Terus nanti mapel ketiga ada materi juga dan tugas, itu juga ngerjainnya mungkin di HP. Nah itu jadi kalian perlu biar ndak full di HP-an, kalian bisa mungkin turun, bisa berinteraksi sama adik kalian atau kakak atau keluarga selainnya, dan juga bisa berinteraksi sama saudara-saudara kalian yang jauh. Nah memang sih kita sulit untuk berinteraksi, tapi bukan berarti ndak bisa. Kan kita bisa telepon ataupun video call atau chattingan lewat WA seperti itu. Nah yang ketiga, membuat jadwal waktu aktivitas kita secara jelas atau manajemen waktu. Nah kenapa sih kok aku butuh itu? Soalnya kadang-kadang aku tuh misal belajar daring atau ngerjain tugas itu kan kalau biasa itu numpuk gitu. Nah terus bingung mau ngerjain yang mana. Terus juga kalau misal kita disuruh ortu atau ada ikut agenda-agenda di luar, nah itu kan biasanya bingung tuh, mana ya yang harus tak lakuin duluan ben bisa teratur, ben bisa nggak ada sing tak tinggal. Nah kayak gitu. Jadi itu penting banget gitu mengatur jadwal aktivitas kita sehari-hari supaya ben hari kita tuh lebih terarat, produktif tiap harinya. Nah sehingga buat kalian kalau merasa kesulitan tentang manajemen waktu, adik-adik atau teman-teman bisa sharing ke kakak-kakak SKI atau sesama teman, bisa sharing pengalaman gitu bagaimana cara ngatur waktunya. Nah yang keempat, mengajak teman untuk belajar bersama. Nah kadang kan kalau kita sekolah daring kan materi yang diberikan guru itu kan kayak berupa video atau berupa PPT. Nah kita disuruh pelajari sendiri. Biasanya kan kalau gitu malah kita tuh malah nggak semangat gitu belajar sendiri. Jadi bisa kita ngajak-ngajak temen sing sama-sama nggak paham atau ngajak yang sudah paham ngumpul bareng, atau kalau nggak bisa ngumpul bisa telepon atau gamit atau video call. Nah jadi kan
lebih apa ya, kan ada sih anak-anak sing tipenya kalau misal belajar bareng itu lebih paham, lebih mudah paham, lebih cepet. Soalnya kan mungkin mereka merasa ketemu teman jadi merasa excited dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau kalian ngerasa kesulitan, kalian bisa ngajak teman-teman kalian buat belajar bareng kayak gitu. Nah, yang kelima, aku biasanya istirahat karena kan kalau kita udah capek atau kelelahan gara-gara banyak tugas ataupun saking capek itu malah PR belum selesai, terus ada materi sing kita nggak paham-paham, itu aku biasa istirahat dulu buat nenangin pikiran. Nah, biasa itu aku istirahatnya 10-15 menit sambil mikirin gitu solusi dan apa sih yang harus tak lakukan setelah ini. Karena kalau aku pernah baca, menurut psikologi istirahat itu penting. Nah, sehingga kadangkala kita perlu meluangkan waktu. Justru ketika kita terus melakukan aktivitas di tengah ketertekanan yang kita alami, justru gak baik untuk kondisi fisik maupun psikis. Nah, karena itu istirahat itu bisa meredamkan stres dan meredam pikiran kita sehingga bisa tenang, bisa rileks lagi, bisa ke-refresh dan memikirkan apa yang bisa kita lakukan setelah ini. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, menerapkan pola hidup sehat atau olahraga dan tidur yang cukup. Nah, ini yang paling penting sih menurutku, karena kan di masa pandemi gini kita harus menjaga banget pola hidup sehat kita, makan makanan bergizi, terus rutin berolahraga dan tidur yang cukup. Karena kan kalau misal kita sering begadang terus besoknya ada daring, itu malah apa ya, nanti kita tidak bisa bangun pagi atau nggak bisa absen, terus nanti telat ngerjain tugas dan semua kegiatan yang mbok rencanain itu malah terbang sia-sia gitu jadwalnya kayak gitu. Karena kan kalau kita menerapkan pola hidup sehat itu bisa mengurangi rasa stres juga, terus bisa meningkatkan daya imun kita. Sehingga teman-teman Skiksi jangan lupa ya istirahatnya, olahraganya, makanannya. Kalau istirahatnya kurang, jarang berolahraga, tidak menjaga pola makan, kita akan mudah merasakan stres. Masya Allah, banyak sekali ya ternyata tips-tips dari Mas Faik buat Sobat Skiksi. Insya Allah tipsnya akan sangat bermanfaat untuk Sobat Skiksi yang lagi mendengar. Terima kasih ya Mas Faik. Nah, sebagai penutup podcast kali ini, kira-kira Mas Faik ada pesan atau motivasi enggak buat teman-teman yang lagi dengerin podcast Sound of Skiksi ini? Hah? Motivasi? Apa ya, Tas? Bentar. Tak pikirin. Ada. Nah, ini pesan dari aku ya buat teman-teman yang dengar podcast ini di rumah. Jadi, buat teman-teman semua yang merasakan hal yang sama seperti aku, maka ingatlah kita ini masih remaja. Kita masih punya banyak waktu untuk belajar, untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan. Memang agak sulit bagi kita, apalagi kan di situasi pandemi seperti ini. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu dalam melangkah. Kita punya mimpi yang harus dikejar, punya keinginan yang harus digapai. Dan semua itu bisa kita lakukan asal kita berusaha dengan maksimal. Subhanallah. Jadi itu dia teman-teman pesan dari Mas Faik. Harapannya Tasya, kita sebagai remaja yang masih memiliki banyak kesempatan untuk belajar, jangan pernah menyerah pada kondisi sulit yang terjadi. Karena setiap masalah pasti terdapat solusi, dan setiap masalah yang kita hadapi pasti sesuai dengan kesanggupan kita sebagai manusia. Seperti salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 286. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, sekian podcast hari ini. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat ya buat Sobat Skiksi. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Dadah!